Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang menentukan resultan vektor. Oke, cara menentukan resultan vektor itu ada 3. Yang pertama, untuk vektor yang searah itu menentukan resultan vektornya dengan cara dijumlahkan. Vektor yang satu dijumlahkan dengan vektor yang selanjutnya. Yang kedua, untuk vektor yang berlawanan arah itu dikurangi. Vektor yang besar dikurangi vektor yang kecil. Untuk dua vektor yang membentuk sudut theta, contohnya nih, kita punya dua vektor, vektor A dan juga vektor B yang membentuk sudut theta. Oke, nah kita bisa menggunakan rumus yang mana? Rumus R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 dikali A dikali B dikali cos theta. Apabila nih ternyata diketahui si tetanya ini 90 derajat, misalnya di sini tuh tetanya diketahui sama dengan 90 derajat ya, maka resultan vektornya itu rumusnya dipermudah lagi atau dipersingkat lagi menjadi A kuadrat tambah B kuadrat. Tapi ingat ya, ini khusus tetanya 90 derajat. Kok bisa sih 90 derajat jadi rumusnya sesimpel ini? Karena cos dari 90 derajat itu adalah 0. Jadi ketika 0 dikali 2AB udah pasti otomatis semua yang dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi ini anggap tidak ada karena 0. Jadi rumus akhirnya hanya tinggal R sama dengan A kuadrat, akar A kuadrat tambah B kuadrat ya. Ini khusus apabila tetanya 90 derajat. Contohnya, ketika kita punya dua buah vektor, kita lihat nih vektor ini. Vektornya searah apa enggak? Kalau searah itu tinggal ditambahin. Searah ke kanan, terus yang satu lagi ke kanan. Ini enggak. Yang kedua, ini berlawanan arah apa enggak? Yang ini ke kanan, ini juga ke kanan, tapi agak ke atas. Berarti berlawanan arah juga enggak. Nah, ternyata ini merupakan macam dari yang ketiga, yang dua buah vektor membentuk sudut theta ya. Di sini soalnya tentukan besar resultan kedua vektor. Karena di sini ada dua vektor yang membentuk sudut theta, maka kita menggunakan rumus yang R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 dikali A dikali B dikali cos theta. Ya, di sini kita diketahui dulu dong A-nya ini apa? A-nya ini vektor pertama ya. Vektor pertama ini kita anggap F1. Kita tulis di sini F1 sama dengan 15 Newton. Nah, yang kedua, B-nya itu vektor kedua, yaitu F2 sama dengan 10 Newton. Dan besar tetanya berapa? Besar tetanya adalah 60 derajat. Nah, karena tetanya 60 derajat, berarti rumusnya tetap ya yang ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita masukin ke rumus yang atas ini. Karena di sini vektornya sudah berubah menjadi vektor gaya, A-nya menjadi F1, B-nya menjadi F2, kita rubah aja ya teman-teman. A-nya menjadi F1, terus B-nya menjadi F2. Terus setelah ini kita lihat nih nilai F1 itu berapa. Nilai F1 itu adalah 15 ya. 15 kuadrat, jangan lupa ditulis kuadratnya. Ditambah F2 kuadratnya itu di sini nilai F2 adalah 10. 10 kuadrat. Ditambah 2 F1-nya 15 dikali F2-nya 10 dikali cos theta-nya cos 60 derajat gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih 15 kuadrat itu nilainya berapa? 15 kuadrat itu nilainya adalah 225 ditambah 10 kuadrat itu nilainya adalah 100 ditambah 2 dikali 15 dikali 10 dikali cos 60 itu adalah setengah ya teman-teman. Lihat di tabel sin kostan ya. Cos 60 itu adalah setengah. Nah, karena di sini ada 2 sama 2, kita coret aja ya. Ini
Kita coret. Nah, ketika sudah dicoret, maka jadinya seperti ini ya teman-teman, 2-nya hilang. Oke, terus kita coba ya tambahin. 225 tambah 100, 15 kali 10 itu adalah 150 ya. Terus kita coba tambahin. 300. Oke, jumlahnya adalah 475. Akar 475 itu berapa? Akar 475 itu dari perkalian akar antara 2 akar 25 dikali akar 19. Nah, untuk akar 25-nya bisa diakarkan ya teman-teman. Akar 25 itu adalah 5, akar 19 tetap akar 19. Jadi, resultan vektornya dari vektor ini itu adalah 5 akar 19. Oke, ini penyelesaian ketika 2 vektor ya teman-teman. Gimana kalau lebih dari 2 vektor? Nah, kalau lebih dari 2 vektor, kita harus belajar tentang penguraian vektor-vektor terlebih dahulu.